Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Kan mesake bulurah to. Yen nganti duwe mantu gaweane ra genah ngono kuwi lho ya. Ana sing tau ngomong yen gaweane Dian ki mlebu metu hotel ngono kuwi lho. Terus neng mall karo wong lanang bareng ki gawean apa ya? Secara ide sangat sederhana. Memang agak unik juga ya bahwa film pendek biasanya dibuat dengan sekian scene, beberapa ruang yang berbeda, lokasi yang berbeda. Tetapi yang paling menarik di sini adalah sebuah satu kelompok ibu-ibu tilik itu menjenguk orang sakit ya. Hampir semua obrolan disampaikan di dalam perjalanan naik truk gitu kan. Ke sana. Sederhana sekali, pengadeganannya sederhana, terus kemudian sinematografinya sederhana, tetapi ada kekuatan yang cukup menarik di sini adalah obrolan mak-mak tadi, rumpinya itu bisa mewakili berbagai kalangan masyarakat kita. Dunia perempuan dalam tanda kutip, kalau kumpul ya seperti itu. Mungkin gaweane iki karo omong Butejo, Yusam. Yen menurutku to, nek Dian ki penggaweane genah. Kuwi ra mungkin duwe bondo koyo ngono kuwi, ora. Iya, bener. Walah. Jenengan ki lho, malah ke wartawan wae. Nganti iso ngerti sisik melek uripe liyan. Nanti koyo ngono kuwi jan. Mulana yuning sregep maca berita saka internet ya ra. Sebagai sebuah film itu cukup menarik, ada sesuatu hal yang baru, pola menyampaikan pengadeganannya seperti apa, terus kemudian di endingnya film ini juga cukup menarik. Ketika satu scene dengan durasi sangat pendek, bahwa di endingnya ternyata ada sosok laki-laki, seorang lurah yang mau kawin lagi atau apa, itu benang merahnya. Orang menjadi paham bahwa siapa ini yang selalu dirumpiin. Tadi siapa tokoh perempuannya aku Dian kalau nggak salah, Dian. Ya, Dian ini ternyata menunggu-nunggu momentum kapan bisa segera menikah sama ini. Unik secara cerita dan mengemasnya cukup unik. Kalau kita bicara tentang film itu memang punya banyak sekali aspek di dalamnya. Selain dramaturginya, itu sinematografinya, terus sisi pemeranan dan lain-lain. Tetapi aku tidak ingin bicara mengkritik film itu dari sisi-sisi yang lain, tetapi untuk generasi seumur aku tentunya lebih kepada memberikan dorongan semangat kepada generasi di bawahku, siapapun itu, komunitas film, agar punya keberanian untuk membuat sebuah karya. Tadi malam kebetulan di sini pada acara Temu Kangen Asdrafi, kita juga mendiskusikan sebuah film perdana yang dibikin oleh seniorku, Mas Mritendra misalnya, sama juga film pendek. Ketika kita bicara tentang film, maka banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita sampaikan di sana. Tentu saja ada hal-hal yang menurut saya agak perlu dibedakan. Ada saat ketika sebuah proses menjadi lebih penting dari hasil. Artinya proses itu kita prioritaskan ke sana kan. Tetapi ada juga saatnya nanti ketika sudah menjadi para profesional, hasil itulah yang penting. Gua nggak mau tahu bagaimana lu berproses. Mau jungkir balik, mau begini-begini, nggak ada alasan lagi bahwa ya ini terbatas, waktunya terbatas, ini dananya terbatas, ini untuk beli anu aja, nggak perlu ada dalih-dalih seperti itu. Nah, cuma sebagai spirit awal tentunya sesederhana apapun alatnya, gitu kan, seberapapun biayanya, ketika sebuah konsep untuk bertutur secara audiovisual itu matang,
tentu di dalam film itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan casting di dalam Tilik itu saya rasa tepat pemilihan karakter ini sama ini. Itu pasti banyak orang mengidolakan juga kecerewatan Blue hijau lah, kecerewatan ini itu unik. Ya jelas beda ta ya, wong muntah mergo meteng karo wong muntah masuk angin ki. Ora beda banget kuwi ya. Ya iyalah cetha beda to Yusan. Piye to aku mbiyen ya meteng je. Aku mbiyen kae to Butejo meteng anakku ki. Rasane ki muntahku ki kaya kepiye ya? Ya ora ono isine ngono ta? Heeh lho. Lah ya kuwi mangkane aku dadi kelingan. Begitu ndelok kuwi. Walah Butejo kok le kaya dokter. Ada beberapa netizen yang bilang begini Mas, ini film nggak mendidik katanya. Bagaimana kita menyikapi kata-kata netizen seperti ini Mas? Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Kalau ngomong mendidik seperti apa sih? Kalau bikin film lempeng-lempeng saja sudah pasti itu sudah. Ketika ngomong dramaturginya, wah bukan drama lagi dong. Kalau tidak ada konflik di dalamnya, bukan drama lagi ke sananya. Pasti ada perbedaan pendapat di dalamnya. Pasti akan dimunculkan tokoh buruk itu juga pasti ada. Karena kalau tokoh buruk tidak ada, tokoh baik semua juga susah untuk dipetik pelajarannya. Jadi ini mungkin hanya cara menyampaikan saja bahwa mendidik atau tidak mendidik sebenarnya toh tidak ada gambar-gambar yang begini loh. Kode etik dalam membuat gambar itu juga ada. Toh tidak ada gambar-gambar yang tidak sopan. Toh tidak ada ucapan-ucapan yang anjing babi bangsa dan lain kan nggak ada. Gimana kurang mendidiknya? Misalnya kayak gitu. Jadi saya pikir bagaimana kita melihat sebuah karya itu objektif aja bahwa kalau dibilang kurang tentu ada kurangnya, apalagi hanya kelas indie. Para pembuat filmmaker profesional itu juga meskipun biayanya sangat banyak dan mereka punya kekayaan jam terbang masing-masing, hampir seluruh profesi di dalamnya itu orang yang punya lisensi profesi misalnya, tetap aja ada yang kurang. Tinggal siapa yang melihat. Kalau aku dalam kapasitas orang film, sorry ini agak berbeda ya. Tentu ada standar seperti apa film disebut bagus. Yang penting adalah bahwa ada sesuatu yang bagus yang telah dihasilkan oleh komunitas film indie Jogja, dan saya justru berharap lebih banyak ada yang punya keberanian untuk membuat sebuah karya audiovisual, karya film pendek seperti itu dengan kebebasan tema-tema dan gaya penuturannya, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih kepada spirit bagaimana dari Jogja kota kecil ini akan bermunculan kemudian teman-teman muda yang kayaknya tidak ada sesuatu yang harus dipergunjingkan dari film itu. Kalau kita melihatnya terus kemudian kita nikmati secara apa adanya, film itu saya pikir masuk dalam kategori cukup bagus. Kalau kurang mendidik, aku kurang sepaham karena aku tidak melihat keburukan di dalamnya. Ke sana. Masalahnya siapa yang menafsirkan dan dari kacamata mana orang menilainya. Oh iya Trek. Ya. Iki mau aku dititipi karo bapak nih bocah-bocah. Wah iki bola, mau ya wis dinehi karo ibu-ibu. Ya tambah-tambah apa-apa, ora gelem apa piye. Iya yo ning. Ayo wis ditampa wae. Kuwi idep-idep ki mahar saka Pak Tejo arep jago lurah lho. Oh, dadi Pak Tejo arep jago lurah kok, Bu. Kalau aku dikejar, aku harus bicara sebagai kapasitas orang film yang punya lisensi KFT sebagai film art director. Aku akan tuding-tuding kekurangan tata artistik. Boleh dong. Tapi kan bukan itu. Bukan begitu. Ketika aku kemudian mengkritik, terus tanya, kok kritiknya kayak gini, film apa aja yang sudah pernah dibuat? Aku akan cerita. Sekian film kolosal yang tak buat. Misalnya kan seperti itu. Tapi kan bukan itu. Ketika di Jogja, di tengah komunitas film Jogja, tentu aku kepingin mendorong teman-teman komunitas film ini, ayo sama-sama kita hidupkan itu, terutama di situasi pandemi kita harus mampu menyiasati berkarya, tidak harus menggelar kerumunan begitu banyak dengan alat yang sederhana, dengan komunitas kecil yang begitu. Kalau konsepnya paten, sebuah film bisa diselesaikan, cukup menarik. Jadi tidak mengadili di mana kekurangannya, tetapi aku melihat ini sebuah keberanian untuk membuat karya dengan keterbatasan yang tentu saja
harus disiasati dengan kreativitas dan kecerdasan. Oke. Untuk para sinias muda, tentu film ini bukan menjadi acuan, tetapi tilik itu juga boleh ditonton. Terus kemudian coba deh kita punya keberanian untuk berkumpul di komunitasnya, kemudian membahas ide-ide kreatif yang sederhana saja, yang rancangan budgetnya juga nggak usah gede-gede amat, tetapi dibikin lebih perfect. Ini ke sana. Bagaimanapun, film adalah audio visual. Visualnya juga penting, audionya juga penting. Kadang-kadang ini agak terabaikan. Orang mengejar sisi gambarnya, audionya belepotan. Orang mendapatkan audionya cukup bagus, pengadekanannya kurang-kurang. Ini sebenarnya kan sesuatu yang sederhana. Jadi ketika kita bicara film, satu ilustrasi begini. Ketika aku dan teman-teman mendesain sebuah rencana produksi film, angkanya misalnya angka 50 miliar gitu kan. Tetapi kemudian ketika aku mengerjakan aku dan teman-teman mengerjakan sebuah film pendek dengan 5 juta, apakah aku akan menjadi murahan? Tentu jawabnya tidak. Sebisa mungkin aku tetap bertahan pada angka tertentu meskipun tidak secara nominal. Ini mudah-mudahan bisa menjadi spirit bahwa uang memang diperlukan, biaya memang konsekuensi logis, tetapi kemudian lebih dari itu sebenarnya kembali kepada spirit dan kreativitas. Jadi kurang lebih seperti itu. Tuhan kita dalam berkesenian adalah kreativitas dan kepercayaan diri, bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan itu sebagai sesuatu yang original milik kita dan kita perjuangkan agar terlahir menjadi sebuah karya.